Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati segenap guru besar, senior, dan sejawat, anggota POGI, dan seluruh sejawat yang hadir di TAS Tanya Apa Saja seri yang ke-88. Di pagi ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai topik FAIR. Hari ini kebetulan judulnya adalah penanganan praktis dari perdarahan uterus abnormal. Dengan narasumber yang akan bergabung dengan kita pada pagi hari ini adalah Dr. Sri Ratna Dwiningsih, SPOG Subspesialis FAIR, dan Dr. Muhammad Yohanes Ardianta, SPOG, serta moderator Profesor Dr. Lila Dewata Azinar, SPOG Subspesialis FAIR. Baik, untuk pertama kali saya seperti biasa mohon kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran UNER sekaligus Ketua POGI Cabang Surabaya kepada Dr. Brahmana Askandar, SPOG Subspesialis Onkologi untuk bisa dan berkenan membuka TAS pada pagi hari ini. Silakan Dr. Brahmana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Dengar, Dok. Terima kasih banyak untuk mengikuti acara TAS yang ke-88 kalau saya tidak salah ya. Jadi sudah 1 tahun, hampir 2 tahun. Terima kasih, apresiasi saya untuk Prof. Lila berkenan untuk menjadi moderator pada pagi hari ini, kemudian Dr. Sri Ratna, Dr. Wiwit, dan Dr. Pandu yang telah mengelola acara ini bersama Dr. Seto dari minggu ke minggu. Nah, topik pada pagi hari ini adalah AUP. Saya mengenalnya AUP, tapi bahasa Indonesianya PUA begitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau di praktek yang non-obstetri, ini sebetulnya pasien yang paling banyak sebetulnya. Salah satu yang paling banyak dalam kasus ginek, selain nyeri haid, selain nyeri haid dan kemudian keputihan dan kemudian abnormal uterine bleeding. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan acara ini semaksimal mungkin, tanya sebanyak mungkin, mumpung pakar-pakarnya ada di sini semua. Nanti kita juga punya acara, ini mungkin dalam rangkaian TAS, dan penyelenggaranya sama, acara OASIS ya Dr. Pandu ya. Nanti Dr. Pandu akan acara OASIS 2, 3, 4 Desember. Nanti Dr. Pandu akan nge-share acaranya mungkin di kolom chat. Sekali lagi terima kasih, apresiasi saya untuk semua partisipan. Sehat selalu semua, hati-hati, COVID mulai meningkat, tapi tidak takut, tetapi kita waspada. Terima kasih banyak, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Dr. Brahmana telah berkenan memberikan sambutan serta membuka acara TAS kita pada pagi hari ini. Jadi topik hari ini sebetulnya adalah yang sering kita tangani atau temui pada praktik sehari-hari, PUA, bagaimana mungkin hari ini akan dibahas dengan para pakarnya penanganan praktis dari PUA. Mungkin ada sesuatu keterbaruan ataupun sejawat bisa sharing pengalaman yang ditemui pada praktek sejawat. Baik, berikutnya tadi juga menyambung Dr. Brahmana, kita ada acara OASIS mengingatkan untuk bisa mungkin kita bisa beruni, berkumpul sekaligus mengupdate ilmu nanti pada tanggal 2 sampai Desember di Hotel Bumi Surabaya. Nanti juga akan ada acara OASIS Night sebagai acara hiburan nanti insya Allah pada hari kedua. Nanti akan saya izin share pengumuman untuk pemberitahuannya. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, saya mohon kepada Profesor Dr. Lila Dewata sebagai moderator untuk berkenan memimpin acara. Monggo, Prof. Lila. Terima kasih Dr. Pandu yang jadi host pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hormat Dr. Brahmana yang sebagai Ketua Departemen KSM Obstetri Ginekologi FK UNER Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Pagi ini seperti sudah berulang-ulang disampaikan tadi, kita akan membicarakan perdarahan uterus abnormal, kasus yang cukup banyak dan penyebabnya juga luas. Dan oleh Vigo sendiri sudah ada diklasifikasikan masuk-masuknya apa saja. Saya tidak akan berpanjang lebar dan ini cukup banyak terdapat di poliklinik gangguan-gangguan dengan gangguan haid yang akan
yang akan nanti kita sudah punya pakar-pakarnya dari divisi fertilitas endokrinologi reproduksi FK UNER Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Dr. Ratna Dwiningsih, dan Dr. Widya Nugraha. Oke, baik, kita mulai saja. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Nanti apakah Dr. Ratna akan menyampaikan pengantar? Ada Dr. Ratna? Kalau Dr. Wiwi tidak menyampaikan presentasi, mungkin saya yang presentasi sedikit sebagai pembuka, Prof. Ya. Monggo Dr. Ratna. Oh, baik, ya. Slide saya sudah terlihat, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar pembuka saja untuk mengawali diskusi kita pagi ini. Jadi kita topik hari ini tentang perdarahan utus abnormal, seperti yang disampaikan oleh Prof. Lila dan Dr. Rahmana tadi, bahwa ini banyak sekali kasus yang kita dapatkan saat kita praktek sehari-hari. Batasan perdarahan utus abnormal itu kita bagi 3, ada yang akut, ya, jika perdarahannya itu memang hanya pada saat itu terjadi dan dia memerlukan tindakan secepatnya. Kemudian kronik, ini jika perdarahan uterus itu sudah berlangsung lebih dari atau sama dengan 6 bulan. Kemudian kalau intermenstrual bleeding atau perdarahan intermenstrual, perdarahan uterus abnormal yang intermenstrual itu terjadi di antara 2 siklus haid yang normal. Jadi secara definisi dibagi menjadi 3. Nah, ini kapan kita katakan abnormal atau tidak, ini batasan dari Vigo dan kita bisa dapatkan juga di Hiferi, di konsensus Hiferi tentang perdarahan uterus abnormal, kita bisa lihat dari frekuensinya, kita katakan frekuen kalau kurang dari 24. Jadi normalnya siklus haid itu antara 24 sampai dengan 38 hari. Kalau lebih dari 38 hari itu kita sebut infrekuen. Kemudian variasi antar siklus itu juga diperhatikan. Ini dilihat dalam 1 tahun variasi antar siklus. Kalau dulu dikatakan normalnya 2 sampai dengan 20 hari ya. Cuman yang terbaru di sini dari Human Reproduction Update, Human Reproduction ini terutama untuk kasus anovulasi sebenarnya diberi batasan. Jadi kalau usia 18 sampai dengan 25 dan usia 42 sampai dengan 45 tahun, variasi antar siklus itu tidak boleh lebih dari 7 hari. Sedangkan untuk usia yang 26 sampai dengan 41 tahun, variasi antar siklus tidak boleh lebih dari 9 hari. Kemudian lama haid. Lama haid normalnya 4,5 sampai dengan 8 hari. Jadi kalau lebih dari 8 hari itu sudah kita katakan memanjang lama haidnya. Kemudian jumlah dari haidnya itu juga kita batasi, ada batasannya sekitar 5 sampai dengan 80 mili. Jadi kalau ini penting untuk mengatakan apakah ini menstruasi yang normal atau abnormal uterine bleeding, dilihat dari jumlahnya. Kalau pasien itu hanya perdarahan bercak, maka dan kurang lebih volumenya kurang dari 5 mili, maka belum dikatakan haid. Nah, ini kalau kita melihat dari gambarannya ya. Ini ada nilainya, kemudian ini dibedakan antara pembalut sama tampon, ini untuk nilainya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung kira-kira berapa mili. Ini kalau saya ambil dari literatur dari luar, dia menyebutkan mereknya. Jadi kalau dia keluarnya bercaknya hanya bunder di tengah pada siang hari itu sekitar 1 mili. Kemudian kalau malam hari sama 1 mili. Kemudian lebih banyak lagi bundernya ini sekitar 2 mili atau 3 mili. Demikian seterusnya. Jadi kalau dia pembalutnya penuh, keluarnya pada saat siang hari, dia 5 mili. Jadi kalau kita bisa perkirakan ya, kalau pasien itu ganti pembalut kurang lebih 2 kali pada saat siang hari, berarti dan pembalutnya penuh, dia sudah sekitar 10 mili pada hari itu. Ditambah malam hari, 15 mili, jadi sekitar 25 mili per hari. Ini perkiraan jumlah perdarahan yang dikeluarkan saat menstruasi. Nah, ini klasifikasi AUB, seperti yang Prof. Lila sampaikan, kita masih mengacu pada Palm Point, ya. Palm itu kalau ada kelainan
anatomi pada uterusnya, koin kalau tanpa kelainan anatomi. Jadi kalau kita mengetahui adanya polip, maka ini bisa dilihat dari ultrasonografi atau kita melakukan saat kita melakukan histeroskopi. Kemudian adanya adenomiosis bisa kita deteksi baik dari ultrasonografi maupun dari MRI. Leiomyoma juga dari ultrason atau pada saat histerektomi kita dapatkan uterus yang berisi banyak myoma uteri. Kemudian malignansi, ini keganasan, ini bisa dari hasil kuret, ya, atau dari histerektomi. Nah, kemudian kalau yang koagulopati, ini bisa kita lihat misalnya ada memar. Ini kita curiga mungkin perdarahan uterus abnormalnya disebabkan oleh gangguan koagulopatinya. Demikian juga dengan gangguan ovulasi atau disfungsi ovulasi, ini bisa dilihat dari ultrasonografi apakah ada polikistik ovarium. Dari endometrium, kalau kelainannya di endometrium ini yang paling jarang kita lakukan evaluasi ya, karena ini dengan mendeteksi jumlah dari atau ekspresi progesteron reseptor pada saat fase sekresi. Nah, yang iatrogenik ini bisa disebabkan oleh karena intrauterine device atau IUD. Dari anamnesis apakah ada pemakaian IUD atau tidak. Kemudian yang not classified ini, jadi yang tidak bisa dikelompokkan di 4 kelompok di atas, ini bisa karena arteri vena malformasi, ini bisa dievaluasi salah satunya dengan pemeriksaan Doppler ultrasound. Ini kalau dari myoma uteri, ya, tidak semua myoma uteri itu sebenarnya menyebabkan perdarahan uterus abnormal, tergantung lokasi sebenarnya. Jadi yang paling sering adalah yang menyebabkan distorsi dari kavum uteri, jadi yang bersifat submukus ini. Apakah itu yang pedunculitis, apakah yang lebih dari 50% dia submukusnya, atau kurang dari 50% untuk intramural, dan yang lebih besar dari atau sama dengan 50%-nya intramural. Sedangkan yang letaknya di posisi lain, misalnya yang intramural maupun subserus, ini jarang sekali menyebabkan perdarahan uterus abnormal. Nah, bagaimana untuk menegakkan diagnosis? Tentunya kita awali dengan anamnesis, bagaimana pola haidnya, kapan dia mulai menarche, kemudian haid terakhir kalinya kapan, frekuensi, kemudian variasi antar siklus, durasi maupun volume, apakah ada perdarahan intermenstruasi atau ada perdarahan setelah senggama. Kemudian dilihat juga apakah ada tanda-tanda anemia, dan yang penting di sini juga disingkirkan adanya penyakit infeksi. Apakah ada resiko untuk terjadinya penyakit menular seksual, kemudian dia juga ditanyakan apakah ada konsumsi kontrasepsi yang hormonal, dan ditanyakan juga apakah pasien ini masih menginginkan untuk hamil atau tidak. Kemudian apakah ada keluhan lain yang menyertai, misalnya adanya keputihan, adanya nyeri, atau ada gangguan pada saluran cerna dan bladdernya. Kemudian secara sistemik juga dilihat apakah ada perubahan berat badan, apakah ada gangguan koagulopati, apakah ada konsumsi obat-obatan tertentu yang meningkatkan terjadinya gangguan dari koagulasi, dan apakah ada sindroma ovarium polikistik. Dari riwayat penyakit keluarga bisa ditanyakan apakah ada riwayat keganasan ataukah ada resiko terjadinya deep vein trombosit. Kemudian dari faktor riwayat penyakit sosial, dari faktor sosialnya ditanyakan juga apakah pasien merokok atau yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian untuk pemeriksaan dari vital sign, kemudian tanda-tanda apakah ada gangguan tiroid, kemudian adanya gangguan koagulopati, misalnya ada PTG ataupun lebam, adanya tanda-tanda Cushing disease atau tanda-tanda hiperandrogen.
Dari pemeriksaan dalam dilihat apakah ada teraba massa di genitalia interna, kemudian dilakukan spekulum untuk melihat apakah ada keganasan saat serviks, kalau perlu dilakukan smear ya, cervical smear, dan deteksi adanya infeksi dengan chlamydia maupun biopsi endometrium. Dan kalau perlu, kalau memang kita dugaannya adalah karena faktor endometrium, maka perlu diperiksakan reseptor progesteron pada saat fase sekresi. Kemudian pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan pemeriksaan hormon, pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan hormon yang diperlukan, misalnya prolaktin, kemudian fungsi tiroid, atau pemeriksaan ultrasonografi dan MRI dan histeroskopi jika diperlukan. Nah, tata laksana dari abnormal uterine bleeding tergantung dari kondisi klinisnya, kemudian tergantung pada penyebabnya, kecurigaan penyebabnya apa, dan tergantung pada apakah pasien ini masih ingin punya anak atau tidak. Sehingga tata laksananya yang penting di sini adalah mengontrol perdarahannya, kemudian mencegah terjadinya kehilangan atau perdarahan pada siklus yang berikutnya. Terapinya bisa medikal atau bisa dengan tindakan operasi. Ini kalau kita buat secara ringkas di sini bahwa kalau misalnya kita tahu penyebabnya polip, maka dilakukan polipektomi. Adenomiosis bisa dilakukan surgery, tindakan pembedahan, apakah itu histerektomi atau adenomiomektomi, tergantung pada apakah pasien masih ingin punya anak atau tidak. Kalau keganasan, mungkin dari teman sejawat onkologi nanti yang menentukan tindakannya ya. Jadi apakah mereka perlu hanya pembedahan saja dengan adjuvan terapi, atau perlu dengan tambahan terapi hormonal progesteron atau progestagen dosis tinggi. Kalau gangguan koagulopati, ini bisa diberikan asam tranexamat atau desmopresin. Ini mungkin kita bekerja sama juga dengan teman sejawat dari penyakit dalam. Nah, mungkin yang paling banyak kita dapatin kalau dia penyebabnya adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi, maka tata laksananya secara garis besar adalah melakukan perbaikan dari gaya hidup. Kalau penyebabnya adalah hiperprolaktin, maka kita bisa memberikan cabergoline. Kalau ternyata penyebabnya adalah fungsi tiroid yang abnormal, kita bisa memberikan obat levothyroxine. Kemudian kalau penyakit karena endometriumnya, maka harus ditunggu dulu penyebab pastinya. Nah, kalau yang iatrogenik tadi salah satunya adalah karena pemakaian kontrasepsi, maka kita kalau di sini dikatakan merujuk pada Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare Clinical Guidance. Jadi di sini ada guidance yang kita bisa pakai. Salah satunya kalau memang penyebabnya karena kontrasepsi hormonal, kita harus menunggu selama 3 bulan terlebih dahulu apakah ada perbaikan dari perdarahannya atau tidak. Nah, kalau yang tidak bisa diklasifikasikan di 8 yang lain tadi, maka kita bisa, karena penyebabnya adalah pada umumnya adalah aneurisma atau dari arteri vena malformasi, maka bisa dilakukan embolisasi dari arteri dan venanya tersebut. Baik, itu mungkin sebagai pengantar diskusi kita sebelum kita lanjut pada diskusi, jadi sebagai penyegaran awal saja untuk awal diskusi. Terima kasih, Prof. Dr. Ratna ya. Dr. Wiwit, ada yang mau ditambahkan? Dr. Widya Nugraha? Betul, Bro. Tidak ada ya? Sampur. Ya, silakan. Apakah sudah ada? Ya, Prof, ini ada pertanyaan, Prof, Dari di kolom chat. Apakah boleh dibacakan, Prof? Saya bantu ya, bacakan. silakan.
Untuk mengatur haid setelah withdrawal bleeding, katakanlah penyebabnya hormonal. Untuk maintenance lebih prefer pil KB, misal seperti Yas atau Diana, atau lebih baik obat seperti Cycloprogenova, begitu, Prof. Jadi untuk mengatur haid setelah withdrawal bleeding. Oke. Baik, silakan Dr. Wiwit mau menjawab. Silakan. Baik, matur nuwun, Prof. Kesempatannya di sini. Ada banyak guru-guru saya di sini. Dulu Prof. Lila ini dulu mengajar saya tentang AUB dulu, PUA ini, waktu masih PPDS. Juga Dr. Ratna guru saya. Nanti saya izin menjawab. Mohon nanti kalau misalkan ada kekurangan untuk dikoreksi ditambahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini dari Dr. Brahmana. Jadi setelah perdarahannya berhenti untuk maintenance, ini pilihannya tadi kalau ditanyakan Dr. Brahmana, apakah Yas, Diana, atau Cycloprogenova. Mungkin di sini lebih sebenarnya semuanya bisa, tapi kita mungkin lebih melihat background dari pasiennya. Jadi tiap-tiap pilihan obatnya kita mengikuti kondisinya pasien. Misalkan pasien yang setelah rencana maintenance tapi punya resiko tromboemboli, resiko trombus yang besar, misalnya pada pasien-pasien dengan riwayat stroke, atau kemudian pasien dengan ada riwayat dari keluarga hiperlipidemia, mungkin kita lebih memilih yang mempunyai resiko tromboemboli lebih rendah. Di sini kita pilihannya mungkin Yas. Yas ini kan estrogennya atau estradiolnya ini paling rendah ya, 20 mikrogram. Nah, kalau pasiennya mempunyai kondisi hiperandrogen seperti akne atau hirsutism, mungkin pilihannya adalah Diana, karena di sini kita ketahui CPA atau ciprofloxacin asetat mempunyai efek anti androgen yang paling kuat. Kalau secara umum mungkin pilihan Cycloprogenova ini bisa dipilih karena dia lebih menyerupai kondisi fisiologis, di mana pada pertengahan obat itu isinya hanya estrogen, kemudian setelah itu estrogen ditambah dengan progesteron. Jadi kesimpulannya melihat dari kondisi background pasiennya masing-masing. Begitu dari saya, Prof. Lila. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Mau ditambahkan Dr. Ratna? Ya, terima kasih, Prof. Jadi salah satu prinsip terapi dari perdarahan usus abnormal tadi adalah dilihat apakah pasien ini ingin punya anak atau enggak. Nah, kalau pada pasien ini memang ingin mempunyai anak dan kalau penyebabnya dia gangguan ovulasi, maka tentunya kita perbaiki folikulogenesisnya dengan memberikan induksi ovulasi. Tetapi kalau pasien ini misalnya tidak ingin punya anak, atau pada pasien remaja katakanlah ya, yang kita atur gangguan haidnya, maka seperti yang dikatakan Dr. Wiwit tadi, kita melihat dulu faktor penyebabnya. Kalau memang dia ada hiperandrogen, maka pasti lebih baik lagi kalau kita memberikan regulasi haid ini dengan obat yang progestin yang mempunyai efek anti-androgenik. Tetapi kalau itu tidak ada hiperandrogen, mungkin non kontrasepsi benefitnya tidak akan kelihatan. Ya, jadi tergantung penyebabnya, tergantung dari keinginan pasien. Sekali lagi kalau pasiennya ingin punya anak, tentu kita tidak bisa memberikan kontrasepsi atau pil KB kombinasi ya. Tetapi kita perbaiki fungsi folikulogenesisnya salah satunya dengan cara memberikan induksi ovulasi. Mungkin itu yang saya tambahkan, Prof. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan di Q&A. Mohon izin bertanya, dokter, bagaimana membedakan faktor E dan M dalam PUA? Silakan, Dr. Ratna. Iya, jadi untuk malignansi dan faktor endometrium. Tentunya malignansi ini kita melihatnya dari pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Yang paling gampang adalah in speculo, karena memang CA cervix kan tinggi di negara kita, sehingga untuk menyingkirkan perdarahan usus abnormal karena keganasan karena CA cervix, paling gampang kita in speculo dan kita lakukan cervical smear atau pap smear. Kemudian kalau penyebabnya CA endometrium, ini kita pastinya diagnosisnya dengan pemeriksaan
kuretase yang dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Maka kapan kita harus melakukan? Ini ada yang menyebutkan bahwa pada pasien usia 45 tahun dengan gangguan atau dengan perdarahan utus abnormal ini sebaiknya dilakukan kuretase dan dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi. Tapi bisa juga kita lakukan pemeriksaan histopatologi anatomi dengan kuretase dengan histopatologi anatomi ini pada pasien yang kurang dari 45 tahun untuk menyingkirkan CA endometrium jika pasien itu misalnya ada faktor resiko untuk terjadinya keganasan, misalnya pasien dengan obes atau pasien dengan memang riwayat sindroma ovarium polikistik di mana resiko terjadinya anopos estrogen ini sangat tinggi, sehingga bisa dilakukan kuretase dengan pemeriksaan histopatologi anatomi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa jika endometrium, terutama pada pasien yang usia 45 tahun ke atas, ya jika endometrial thickness-nya pada saat atau tebal endometriumnya pada saat transvaginal sonografi itu lebih dari 12 mm, maka sebaiknya dilakukan kuretase dengan pemeriksaan histo-PA. Nah, bagaimana kita membedakan dengan faktor endometrium? Ya kita melihatnya dari histo-PA-nya tentunya. Cuman pada faktor endometrium itu kita melihat apakah ada gangguan pada reseptor progesteronnya. Jadi kita lakukan kuret PA-nya pada saat fase sekresi untuk melihat berapa ekspresi dari reseptor progesteron. Dan terus terang kalau di literatur dikatakan bahwa untuk endometrium, faktor endometrium ini jarang yang berdiri sendiri. Seringkali dia menyertai dengan PUA yang L karena leiomyoma uteri atau PUA yang A adenomyosis. Mungkin itu. Jadi dari pemeriksaan patologi anatominya, Prof, untuk membedakan antara L dan yang tipe endometrium. Baik, terima kasih, Dr. Ratna. Selanjutnya, waduh ini kok sepertinya Mungkin Dr. Wiwit ada PUA ya. tambahan. Hiperprolaktin apa bromokriptin masih dipakai dibanding cabergolin, apa kelebihannya? Dari Dr. Bambang Ari. Orang ini Dr. Ratna lebih banyak praktek. Bromokriptin masih dipakai, Prof. Kalau ternyata resisten dia dengan bromokriptin baru dipakai cabergolin karena mengingat harganya juga cabergolin ini tidak murah ya, sehingga masih tetap dipakai bromokriptin kalau ternyata dia tidak memberikan dampak pada penurunan kadar hiperprolaktinnya baru diberikan cabergolin. Mungkin Dr. Wiwit juga ada pengalaman untuk terapi hiperprolaktin. Ada, silakan Dr. Wiwit. Saya belum pernah punya Ya. pasien belum, Prof. Cuma yang setahu saya memang cabergolin ini susah untuk diperoleh untuk di Indonesia. Mungkin ada sih off label, saya pernah ketemu dengan farmasi yang menawarkan, tapi setahu saya belum resmi masuk. Kelebihannya memang seminggu sekali minumnya, jadi lebih jarang. Dan mungkin kalau hiperprolaktin ini menyebabkan PUA, mungkin ini pada kadar prolaktin kurang dari 100 mungkin ya. Jadi terjadi gangguan oligomenori, atau mungkin lebih dari 100 kemudian terjadi anopos estrogen. Ya, mungkin itu namun saya belum punya banyak pengalaman untuk hiperprolaktin ini. Oke. Ini dari anonymous attendee. Mohon izin bertanya, sejauh manakah peran yang dimiliki dokter umum jika menemukan kasus AUB pada fasilitas kesehatan primer seperti di puskesmas? Jika dicurigai penyebabnya disfungsi ovulasi, apakah diperkenankan memberikan terapi hormon, pil kontrasepsi misalnya? Monggo Dr. Wiwit.
Ini pertanyaan yang juga sedikit tricky mungkin ya, Prof, ya. Tapi pada dasarnya kita harus tahu dulu penyebabnya. Mungkin, peran untuk di Vaskes, di primer, mungkin lebih pada mengenali bagaimana, menangani kondisi-kondisi akut. Kita ketahui bahwa AUB atau POA ini kan bisa terjadi dalam kondisi akut, bahkan bisa mengganggu hemodinamik. Sehingga apapun itu juga harus bisa ditangani, baik itu di perifer. Kemudian setelah terjadi perbaikan, baru kemudian dilakukan investigasi penyebabnya apa. Kalau dicurigai mungkin kita masih harus mencari penyebabnya. Kalau penyebabnya benar untuk disfungsi ovulasi, nah kita tentu mencari disfungsi ovulasinya karena apa? Apakah ini karena pasien dengan PCOS atau mungkin tadi pasien dengan hiperprolaktin atau mungkin dengan hipotiroid. Jadi pemberian pil KB ini untuk disfungsi ovulasi juga mengikuti kaidah apa sebenarnya penyakit yang ada pada pasien ini. Mungkin kalau di faskesan primer seperti tadi Prof, penanganan akut yang mungkin lebih tepat untuk dilakukan. Baik. Sementara belum ada ya. Barangkali cuma menambahkan yang pertanyaan Dr. Brahmana tadi. Katakanlah penyebabnya hormon anti maintenance lebih prefer KB misalnya JAS atau Diana atau lebih baik obat atar Proginova ya. Mungkin saya sedikit menambahkan saja. Kita mesti melihat masing-masing obat itu apa. Dan kalau penyebabnya anovulasi kronis dan ketebalan endometriumnya tebal sekali, itu sebaiknya diberikan pil KB. Pil KB yang secara siklus ya. Kalau sikloproginova mungkin kalau bisa diberikan pada endometriumnya yang relatif tipis karena dia harus dimulai dengan estrogen saja, baru kemudian estrogen progesteron. Dan barangkali Dr. Wiwit masih ingat, istilah saya tidak memakai mengatur haid ya. Saya lebih memakai istilah menormalkan endometrium, terutama endometrium yang tebal pada anovulasi. Dengan pemberian siklus pil KB, itu berangsur-angsur endometriumnya akan menipis. Gambarannya bagus itu di Sperov. Ada tuh gambarnya, bagaimana endometrium yang tebal itu berangsur-angsur menipis sampai normal. Itu kemudian baru bisa itu barangkali yang tambahan dari saya. Masih ada pertanyaan dari kolom Ya. Q&A, Prof. Dari Yogo. Jimmy Tiogo ya. Mohon bertanya pada penderita perimenopause dengan adenomiosis yang mengalami AUB, apakah pertimbangan untuk melakukan tindakan operatif atau non-operatif? Silakan Dr. Ratna. Baik, terima kasih Prof. Jadi adenomiosis ini merupakan salah satu dari endometriosis ya. Jadi adanya jaringan dan kelenjar endometrium yang ada di antara otot-otot polos uterus. Nah, kalau pasien ini perimenopause, kalau dia mau dan
Sebenarnya kalau dia memang sudah tidak ingin punya anak lagi, terapi dari adenomiosis idealnya adalah histerektomi. Itu yang terapi apa ya istilahnya terapi yang untuk mengatasinya. Tetapi kalau kita berikan progestin saja sebenarnya kita kan hanya menekan hormon estrogennya. Sampai kapan ya kita berikannya sampai pasien itu menopause. Cuman pada endometriosis ini kan terjadi resisten progesteron. Jadi mungkin pada beberapa pasien kalau kita berikan progesteron memberikan hasil yang tidak signifikan. Apakah itu nyerinya ataukah perdarahan uterus abnormalnya. Sehingga kalau memang pasien ini ditawarkan dengan histerektomi dia mau, histerektomi itu dengan BSO-nya ya. Kalau dia mau, maka lebih baik itu ditawarkan histerektomi dengan BSO. Tetapi kalau pasien masih keberatan, maka bisa kita berikan terapi hormonal dengan progesteron atau progestin. Tetapi hati-hati kalau ternyata dia resisten, artinya tidak memperbaiki keluhan, maka terapi definitifnya adalah dengan histerektomi. Jangan memberikan GnRH agonis karena pada pasien yang sudah menopause atau pasien yang perimenopause, pasien yang perimenopause ini sudah mulai terjadi penurunan dari hormon estrogennya, sehingga kalau kita berikan GnRH agonis maka dia akan semakin rendah kadar estrogennya. Baik, terima kasih Ratna. Ini dilanjutkan, tadi sudah ya, dan apakah pemakaian progesteron masih pada tempatnya pada pasien tersebut? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, Dokter Prof. Mau tanya, teman saya menderita haid yang banyak dalam 1 tahun terakhir selama 2 hari pertama. Dengan siklus yang normal dan lama haid kurang dari 7 hari tanpa nyeri. Tidak pernah perdarahan di luar siklus haid. Pemeriksaan HB12, minum sangobion. Riwayat keluarga tidak ada kenaikan saat ini. USG transvaginal hasilnya adenomiosis ukuran 13x8, mioma subserus 5x3, mioma di korpus kiri dan 9x5. Pasien berencana menikah. Apa pilihan terapi pada pasien ini? Apakah masih memungkinkan dilakukan laparoskopik dan hamil? Nah, terima kasih. Dr. Wibit, mau menjawab? Iya. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau melihat kasusnya ini seperti kasusnya cukup kompleks ya. Satu, perdarahan banyak di 2 hari pertama, tapi mungkin tergantung keluhannya. Ini dia banyak sekali mengganggu bagi dia atau tidak. Kemudian yang kedua ada adenomiosis, kemudian ketiga ada mioma uteri, multiple ini sih. Ya, multiple. Baik. Pilihan pasien berencana menikah. Jadi pilihan terapi apa untuk pasien ini? Kalau pasien berencana menikah, tanyakan dulu mungkin pasien apakah ingin segera hamil atau masih menunda. Kalau pasien tidak menunda hamil, mungkin layak untuk dilakukan terapi pembedahan, minimal di sini laparoskopi, khususnya untuk mereka yang sudah kompeten, sudah ahli di sini. Laparoskopi mempunyai kelebihan dibandingkan untuk laparotomi. Jadi untuk kasus ini, yang pertama ini kasus kompleks, jadi mestinya ini Prof, kasus ini ditangani dengan hati-hati. Jadi lebih baik kalau menurut saya ditangani langsung di tersier untuk dievaluasi secara komprehensif di sini. Jadi penanganannya jangan sepotong-sepotong. Jadi itu Prof, mungkin kalau saya begitu Prof. Iya, terima kasih Dr. Wibit. Memang
operasi. Kalau tidak berhasil, makin banyak kali operasi itu menyebabkan fertilitas itu akan makin menurun ya. Perlekatan dengan sebagainya itu akan menjawab. Jadi hendaknya kalau sekali ada tindakan, hendaknya tindakan yang benar. Memang seyogianya ini rumit. Sayang ini tidak ada usianya berapa, dan ini pasiennya sudah pernah menikah ya, karena dilakukan USG transvaginal. Jadi kurang jelas pertanyaannya. Tapi karena dia sepertinya sangat ingin hamil, bagusnya memang penanganan di tempat yang tersier ya, oleh yang berpengalaman. Hendaknya jangan operasi berkali-kali ya. Kali lalu operasi lagi, operasi lagi, operasi lagi. Mau nambah Dr. Ratna? Rumit ini. Enggak setuju, Prof. Jadi karena dia sudah berencana menikah, mungkin kita evaluasi lebih lanjut setelah dia menikah. Seperti Prof katakan tadi, ini USG-nya abdominal atau transvaginal. Ya, ada transvaginal itu. Oh, sorry. Saat di USG transvaginal hasilnya adenomiosis. Baik. Jadi kalau saya ini mungkin menunggu saja, toh dia kalau nggak salah tadi dia tanpa ada keluhan ya. Jadi haidnya selama 2 hari dan siklusnya normal, lama haid juga terjadi. Jadi tidak ada gangguan perdarahan uterus abnormal. Saya rasa menunggu saja dia menikah, kemudian kita evaluasi lebih lanjut, dan kalaupun operasi, sebaiknya operasinya sekali karena resiko operasi yang kedua nanti menyebabkan terjadinya perlekatan. Baik. Dari Dr. Indi Ambang Suryadi, AUB pada usia reproduksi dan premenopause, apakah wajib dilakukan kuret untuk diagnose dan untuk terapi? Bagaimana Dr. Ratna? Ya, mungkin tadi sekilas sudah saya sampaikan di slide saya bahwa kalau untuk kuret itu kapan dikerjakan jika pada usia lebih atau sama dengan 45 tahun. Jadi kalau berarti ini usia perimenopause ya, lebih atau sama dengan 45 tahun, sebaiknya kita lakukan kuretase dan pemeriksaan patologi anatomi. Dan bisa juga kita lakukan pada pasien-pasien yang kurang dari 45 tahun jika memang dia ada indikasi untuk resiko terjadinya CA endometrium, misalnya dia obesitas, kemudian riwayat haidnya dia juga irregular, kemudian atau dia ada sindroma ovarium polikistik. Dan pada pemeriksaan transvaginal sonografi, endometrial thickness atau ketebalan endometriumnya lebih dari atau 12 mm, itu indikasi untuk kuretase dan pemeriksaan histo-PA pada pasien yang kurang dari 45 tahun. Tapi kalau pada pasien 45 tahun ke atas sebaiknya dilakukan kuretase untuk menyingkirkan CA endometrium. Ini pertanyaan ini kok sama dengan yang di atas ya? Selamat, mau tanya 1 tahun akhir. Ini yang pertanyaannya sama nih dengan yang di atas yang sudah dijawab Dr. Wiwit tadi. Yang mau bertanya langsung tidak ada, raise hand. Barangkali bisa berdiskusi lebih bagus. Saya tidak melihat ada pertanyaan baru di sini. Ada pertanyaan dari Dr. Julisa, Prof. Di mana ya? Di Q&A ada dari Dr. Julisa Ani Irawati.
Kok saya enggak baca? Oh, baru. Mohon izin bertanya, kami mendapatkan pasien umur 42 tahun, PUAE, uret PA, hasilnya endometrial hiperplasia, without atypia. Kami memberikan terapi lanjutan dengan DMPA. Namun ternyata setelah 6 bulan masih dengan keluhan perdarahan berulang dan anemia grafis. Kami lakukan histerektomi karena mengingat paritas cukup. Apakah ada cara lain untuk mencegah perdarahan berulang sehingga tidak diperlukan tindakan surgery? Silakan Dr. Ratna. Ya, jadi ini kan hiperplasi without ATP yang menunjukkan adanya paparan estrogen mungkin ya, karena melihat usianya sudah 42 tahun, perimenopause, kemungkinan ini ada unopposed estrogen, jadi paparan estrogen yang dalam jangka waktu panjang, sehingga menyebabkan terjadinya hiperplasi. Nah, mungkin bisa juga diberikan progestin secara siklik. Jadi diberikan, kita menyerupai pemberian progestin sesuai dengan fisiologi haid ya. Jadi di mana progesteron itu kan meningkat setelah ovulasi, kemudian turun, baru terjadi withdrawal. Nah, kita bisa meniru pola ini dengan memberikan progestin pada saat haid hari ke-16. Nah, haid ke-16-nya dihitung dari uret PA-nya itu. Kita berikan 7 hari untuk membuat dia withdrawal. Kita berikan seperti itu, bisa kalau ternyata memang tetap terjadi perdarahan, maka bisa memang jalan akhir atau terapi definitifnya adalah dengan melakukan tindakan histerektomi. Apalagi kalau pasien ini sudah tidak ingin punya anak, sehingga tindakan histerektomi ini memang ya tidak salah menurut saya. Tetapi sebenarnya kalau kita memberikan injeksi DMPA pada semua pasien ya akseptor DMPA, mungkin yang kita harus informasikan terlebih dahulu bahwa memang pada awal pemberian 1 tahun pertama itu seringkali terjadi perdarahan, gangguan perdarahan uterus abnormal. Ini yang kita harus tekankan dulu ke pasien. Dan gangguan perdarahan uterus abnormal ini bisa diatasi. Ini salah satu dari literatur mengatakan boleh memberikan dengan asam mefenamat. Diberikan asam mefenamat 2 sampai dengan 3 kali 500 mg per hari, ini bisa menurunkan lama dari episode bleeding-nya itu. Tetapi kalau sudah jangka panjang memang asam mefenamat tidak bisa memperbaiki. Jadi begitu. Jadi mungkin ini yang harus disampaikan KIE-nya dulu bahwa memang akan terjadi keluhan. Cuman hati-hati ya, DMPA ini kalau pada wanita perimenopause kan sudah mulai ada gangguan dari estrogennya, jadi kalau pemberiannya jangan terlalu lama, jangan lebih dari 2 tahun, sehingga resiko hipoestrogennya juga tidak terlalu berat. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan, mohon izin tanya bagaimana penanganan PUA pada anak-anak. Saya tidak tahu anak-anak ini umur berapa ya? Remaja mungkin, Prof. Remaja. Karena menarche itu ya paling-paling ya mungkin 10 tahun sudah bisa menarche sekarang, jadi mestinya sudah belasan tahun ya remaja dengan underweight, obesitas. Kapan kita perlu atur haidnya dengan hormon? Silakan Dr. Wiwit. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ini pada remaja. Kalau pada remaja kita perlu tahu dulu datanya MINARS-nya kapan. Jadi kalau pasien kita tahu MINARS-nya kapan, pada 1 tahun atau 2 tahun pertama itu haidnya tidak teratur, itu masih termasuk dalam hal yang normal karena HPO-nya masih belum atur. Nah, kalau memang kemudian ini mengganggu dan kalau sudah lewat 2 tahun tadi masih terjadi AUB,
pasien ilmu pengobatan, pilihannya mungkin bukan dengan preparat VOC, tapi pilihan dengan pemberian preparat progrestin siklik. Diberikan mungkin 10 hari atau mulai hari ke-16 sebelum siklus haid berikutnya. Jadi setiap bulan pemberian preparat progestin bisa 2 kali 5 mg atau 10 mg per hari untuk anak-anak dapat membantu untuk mengatur haidnya. Demikian, Bro. Jadi pada remaja dini yang paling sering memang penyebabnya adalah anovulasi. Kalau anovulasi artinya dia tidak memproduksi progesteron. Tapi dia sudah memproduksi estrogen. Sehingga biasanya ya yang disebutkan Dokter Wiwit tadi adalah kita meniru seperti yang dikatakan Dokter Ratna, fisiologi haid. Pada paruh pertama dari siklus haid itu yang ada hanya estrogen, tapi setelah ovulasi estrogen dan progesteron. Maka berikanlah pada mulai pertengahan dari sekitar hari ke-15, 16 haid, progesteron selama barangkali 10 hari, supaya kemudian terjadi withdrawal setelah itu. Apakah anak-anak dengan underweight dan obesitas? Ya, dengan sendirinya, terutama yang obesitas itu perlu dilakukan diperbaiki obesitasnya. Itu juga akan mempengaruhi sekali ovulasinya. Dokter Ratna mau nambah? Tidak ada, Prof. Saya rasa cukup. Memang kalau dari menarche ke siklus haid normal itu butuh waktu panjang, sekitar 5-7 tahun. Jadi kalau memang ada gangguan haid, betul, paling sering adalah anovulasi. Kalau memang ada obesitas, ya obesitasnya diperbaiki dengan menurunkan berat badan. Saya rasa sudah cukup, Prof. Ya, underweight dan obesitasnya perlu diperbaiki. Ini ada yang raise hand, Dr. Suhersono. Silakan Dr. Suhersono, tanya sama siapa? Selamat pagi, Dr. Suharsono. Belum ada respon, Prof. Kepencet mungkin, Prof. Mungkin ada pertanyaan, Prof, di kolom Q&A, Prof. Silakan. Iya. Ada. Baik, saya bantu. Kok mute. Saya bantu bacakan ya, Prof. Jadi ini ada pertanyaan dari Anonymous Attendee lagi. Selamat siang, mau bertanya jika akan dilakukan laparoskopik, apakah ada pilihan rumah sakit di Indonesia dengan layanan unggulan laparoskopik yang direkomendasikan? Karena saat ini pasien lebih suka memilih ke Penang atau Singapura. Ya ini mungkin, ya Prof, mungkin bisa dijawab, Prof. Untuk laparoskopik bagaimana? Apakah ada kasus-kasus yang belum bisa, artinya Dr. Ratna, Dr. Wiwit, yang ditangani di sini, di Indonesia, sehingga lebih direkomendasikan untuk ditangani di luar, begitu? Apakah semua kasus laparoskopi itu sebetulnya kita sudah mampu, begitu, Dr. Ratna? Di RSUD Dr. Sutomo kita sudah punya ahlinya ya. Mungkin semua sudah tahu, dan keahlian juga sudah diakui di tingkat dunia karena sudah juga sebagai pembicara maupun kalau pelatih saya pernah tahu, tapi seringkali berperan serta pada event internasional. Jadi kemampuannya saya rasa sudah diakui. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo ada dokter ahli untuk laparoskopinya. Jadi rasanya nggak perlu jauh ke Penang atau ke Singapura. Karena orangnya mampu ke Penang dan Singapura, masalah yang memang sering ke Sutomo itu adalah antreannya. Ini Dr. Wiwit ini tukang menghambat antrean.
Jadi, Tugas berat Prof, ngantor Prof. ya, tapi staf Ver Sutomo cukup andal dalam laparoskopi. Ya. Bisa di Sutomo, bisa juga di rumah sakit luar kalau ingin lebih cepat. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut bisa ke Rumah Sakit Sutomo atau juga sebetulnya di Indonesia itu ada beberapa center laparoskopi juga ya Prof ya, nggak perlu keluar negeri ke Singapura ataupun ke Malaysia karena staf kita sendiri ini juga sudah mampu, juga sudah kalibernya juga mungkin kaliber dunia begitu ya Prof. Jadi rasanya masih bisa kita handle di sini. Kalau area Surabaya ya di Sutomo. Gitu. Cuma Sutomo tadi kendalanya antriannya memang ya kan, antrian operasinya. Sehingga kadang-kadang juga bisa dikerjakan di rumah sakit luar Sutomo. Baik. Dr. Wid mungkin mau nambahkan? Sampun. Enggak, kalau ini sudah cukup. Alat kita juga bagus kok, Dokter Pandu. Pilihan-pilihannya rasanya di Indonesia ini kalau Surabaya sudah cukup mampu. Ya. Jadi mungkin kalau di sana mungkin terkait medical tourism ya, tapi kalau di Surabaya ditanya apakah mampu, saya rasa mampu kok tadi. Ada satu pertanyaan lagi Prof. Lila. Ya, apakah pada penggunaan preparat estrogen dosis tinggi untuk menghentikan perdarahan akut pada PUA masih ada tempatnya enggak? Dr. Ratna, masih pada tempatnya? Ya, kalau merujuk dari konsensus Hiferi tentang perdarahan utus abnormal, estrogen dosis tinggi ini kita pakai pada perdarahan uterus abnormal yang akut. Jadi kalau perdarahan uterus abnormal yang akut itu bisa harus rawat inap atau rawat jalan tergantung dari kondisi umumnya. Apakah dia harus dilakukan perbaikan keadaan umum atau transfusi. Kemudian untuk menghentikan perdarahannya, kalau menurut konsensus Hiferi itu bisa diberikan dengan CEE, conjugated equine estradiol. Itu diberikan sebanyak 2,5 mg atau kurang lebih 4 tablet, karena per tabletnya kan 0,625 mg. Diberikan 4 tablet tiap 6 jam. Kemudian dengan disertai dengan pemberian progesteron, baik yang injeksi maupun yang oral, itu dan disertai dengan pemberian asam tranexamat. Kalau ternyata setelah pemberian itu selama 24 jam masih ada perdarahan, baru dipikirkan untuk dilakukan dilatasi dan kuretase. Itu kalau menurut konsensus Hiferi. Jadi saya rasa kita masih memakai pemakaian estrogen. Jadi yang dipakai di sini yang disarankan dari Hiferi adalah conjugated equine estradiol. Baik, saya kira kok sudah jamnya ya. Sudah jam 10.59. Jadi kita sudah berdiskusi mengenai perdarahan uterus abnormal hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak, dan kapan kita melakukan terapi dengan hormon, apakah hormon kombinasi, apakah dengan estrogen, apakah dengan progestin secara siklik, dan kapan kita masuk ke daerah operatif, yang saya kira sudah cukup diskusinya. Saya kembalikan ke Dr. Pandu sebagai host. Terima kasih Dr. Ratna dan Dr. Wiwit yang telah memberikan jawaban-jawabannya. Dan saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Lila sudah memoderatori acara TAS yang ke-88, pas waktunya jam 11, sesuai dengan jumlah pertanyaan juga, Alhamdulillah. Terima kasih kepada para narasumber, Dr. Sri Ratna Dwiningsih dan Dr. Muhammad Ardianta Yohanes yang sudah memberikan sharing ilmunya, dan mungkin ada insight-insight yang baru, semoga bisa bermanfaat untuk praktek Tumas Jawa di tempat kerja masing-masing.
Berikutnya saya akan mengingatkan lagi OASIS tanggal 2 sampai 4 Desember kita bisa bertemu kembali dengan mungkin yang alumni dari Universitas Airlangga bisa bertemu kembali dengan guru-gurunya, bertemu dengan teman-teman sejawatnya, dengan adik kelas atau kakak tingkatnya di acara OASIS. Hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 2 sampai 4 Desember offline di Hotel Bumi Surabaya. Baik, terima kasih. Saya sebagai host undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin